Halo para lilikek yang terkenyut-kenyut. Hari ini saya hadir lagi ya, tapi sendiri. Kenapa sendiri? Karena hari Jumat Lik Dira udah ngilang. Mungkin ikut bikin masak Jumat berkah ya. Hari ini Lik, saya mau bikin panganan. Inspirasinya karena saya punya jeruk limau banyak banget. Mau dibikin apa sapi jeruknya? Jeruknya sih cuman sedikit, paling nanti cuman pakai 1 biji. Dan di sini saya juga punya kangkung. Ya, ini kangkungnya sudah saya bersihkan. Terus kemudian ini kangkungnya juga saya belah-belah ya Lik ya. Kenapa dibelah-belah? Nggak apa-apa, kepingin saja. Terus itu mau dimasak apa sapi? Pokoknya panganan enak ya. Dan ini makanan ini nggak ada minyaknya sama sekali ya. Tapi nanti saya akan menambahkan sedikit minyak. Bukan di bahannya. Bukan di bahannya, di apanya ya istilahnya ya, bukan di bumbunya ya, tapi nah karena saya akan menggunakan kacang goreng. Misalnya kacangnya nggak digoreng mau disangrai juga boleh. Kan nggak pecel ya sapi? Enggak Lik, nggak pecel, tapi yang jelas ini panganan endol. Dan sekarang saya lagi mau ngerebus air dulu karena si kangkungnya nanti akan direbus ya. Yaudah langsung OTW cacus mawon cus. Ini penampakan kangkungnya yang lebih jelas. Ini belum dicuci ya Lik ya. Dan kangkungnya ini juga sudah mandan layu. Kenapa mandan layu? Karena sudah beberapa hari di kulkas. Tuh, ini sampah-sampahnya yang udah kuning-kuning gak saya pakai. Kemudian ini akan saya beri garam seperti biasanya ya. Saya dulu sempat bikin video juga cara membersihkan si kangkung. Ini saya kasih garam mandan banyak. Terus kemudian tadi saya ke warung mau beli soda kue, ternyata soda kue di warung habis. Cuman yang punya warung ada soda kue, jadi saya minta ya. Ini soda kuenya buat apa sapi? Kan kangkungnya sudah layu, jadi nanti kalau dikasih soda kue itu dia akan segar lagi. Terus warnanya juga akan hijau cantik. Tapi ini tidak digunakan untuk merebus kangkungnya ya Rik ya. Di sini saya akan mencoba dengan cara ini dicampurkan dengan garam, kemudian digunakan untuk mencuci. Ya pakai air sapi, pakailah nanti ya. Bentar, ini saya turunkan dulu kameranya. Nih, soda kue masuk. Pakai baking powder bisa nggak sapi? Beda Lik peruntukannya ya. Menggunakan soda kue murah kok. Sebungkus yang plastikan itu paling cuma 2.500 atau 3.000. Bisa pakai setahun. Terus selanjutnya ini kita rendam sebentar kangkungnya. Ya beberapa menit, sekitar 5 menitan. Kemudian setelah direndam, dicuci bersih ya. Nih lihat Lik. Bentar saya tunjukkan dari dekat. Ini airnya saya matikan dulu ya. Ini baru beberapa detik dibersihkan, airnya sudah langsung kelihatan keruh ya. Ini padahal kangkungnya bersih loh. Maksudnya bersih itu tidak ada kotoran-kotoran sampah-sampah kayak tanah atau apa, nggak ada. Tapi lihat tuh langsung keruh seperti itu. Kelihatan Lik gambar Lik. Nah ini akan saya biarkan sekitar 5 menitan. Setelah 5 menitan baru akan saya bilas bersih ya. Kenapa harus dikasih garam segala sapi? Untuk menghilangkan, siapa tahu ada telur-telur cacing, telur-telur kodok, telur-telur buaya darat ya. Nah ini nggak akan saya videokan lagi Lik. Yang penting liliknya sudah jelas cara saya membersihkan kangkung ya. Biarkan dulu 5 menitan ini. Dan Lik tuh setelah 5 menitan kelihatan butek, keruh banget airnya ya. Nah ini setelah begini, ini tinggal dibilas, dicuci beberapa kali sampai bersih ya. Cus, air yang saya rebus di wajan belum mendidih Lik. Jadi sekarang saya akan menyiapkan bahan berikutnya saja. Di sini ada cabai, ini ada iwak asin nggak dipakai ya, ini masakan saya yang lain. Terus kemudian ada terasi kok nanti mau Lik. Walah, nih terasi ya, ini terasinya sudah saya bakar. Jadi di resep ini saya hanya butuh terasi, cabai. Dah, ini diulek saja dulu, digenjus-genjus sampai lembut seperti itu. Ini cabenya saya menggunakan sedikit ya Lik ya, karena nanti di sini saya akan menggunakan. Lah pokoknya kalau resepnya saya kan sing penting dari panganan enak saya bisa makan ya. Nanti saya akan menambahkan bumbu balado ini. Itu nggak ditambahkan garam sapi. Kita lihat nanti Lik ya kalau soal garam. Kalau gula juga lihat nanti kok baik. Ya ini gula. Cabenya nggak kurang sapi kan nanti menggunakan ini pedes Lik. Oh wajah saya nggak kelihatan. Pedes ini nanti ya. Oh iya, di sini saya juga perlu tomat. Tomatnya 2 biji mentah, cabenya juga mentah
yang matang cuma terasi ya, terasi ini dibakar dan ini akan saya parut. Wes. Itu enak sapi nggak digoreng dulu. Nanti silakan Lili mencoba di rumah. Endol tenang baik ya. Enak sekali nih nanti, percayalah. Ya cepet. Yang bagian hitam-hitamnya ini nggak usah dipakai ya Lik ya. Maksudnya bukan nggak usah diparut, bukan nggak usah dipakai, nggak usah diparut. Dan belum selesai marut itu airnya sudah mendidih. Ini bentar lagi saya tinggalkan dulu ya Lik ya. Nggak apa-apa. Gampang dan resep goreng sapi. Sejak kapan resep saya susah? Nggak ada susah-susah. Yes kan Lik? Buat para Lili yang sudah ngikuti semenjak lama, saya pasti ngerti bahwa resep ngawur saya itu nggak ada yang susah. Kalau ada orang bikin resep yang balah susah sekali resepnya itu jadi niatnya memang hanya untuk dijadikan tontonan. Biar bagus, bahannya mahal. Kalau saya mah saya nggak mau masak begitu, dan pada dasarnya saya juga nggak bisa. Eman-eman dibuang pangan baik. Itu ngerebus kangkungnya sampai kapan sapi? Ya sampai matang lah. Lama enggak? Ya ilmu kira-kira baik ya Lik ya. Kan Lili juga sudah mahir dalam masak-memasak, apalagi masak tangkringan bancet model begini. Itu namanya di tempat kamu bukan kangkung sapi tapi tangkringan bancet. Ya kan kangkung memang buat nangkring bancet. Bancet itu anakan kodok yang setelah kecebong baru jadi bancet ya. Tulik kalau kita menggunakan soda kue, ini direbus warnanya tambah hijau ya, bukan jadi coklat-coklat. Jadi nanti setelah ini bisa disiram dengan air dingin menggunakan air es, begitu akan lebih cantik maning hasilnya. Dah, setelah ini nanti saya juga akan rebus apa itu namanya? Toge. Sambil menunggu kangkungnya matang Lik, saya akan WC saja. Ya, kalau kameranya muter-muter orang genah men jorna baik. Saya akan menambahkan si bumbu balado ke sini. Kok pakai begituan sapi? Men, karena cabenya saya juga menggunakan sedikit di sini ya. Jadi kalau menggunakan balado cabenya akan lebih jos. Ini paket murah meriah kalau begini. Ini banyak cabai setelah sesuai dengan selera. Saya nggak akan menambahkan garam dulu Lik, karena takutnya si bumbu balado ini sudah asin. Kita lihat dulu asin apa enggak nanti dicicip ya. Nah, ini tinggal di ewes angel temen sih. Nah, tinggal di ewes. Perlu gula nggak sapi? Tunggu dulu Lik, sabar Lik, sabar sedela ya. Nah, mesti aduk-aduk. Kalau dari apanya si aroma tomate seger ini ya Lik ya. Tapi kita lihat dulu nanti. Baru rampung marut tomat, kayaknya si kangkungnya sudah empuk Lik. Bentar saya matikan. Kalau untuk toge nanti hanya akan saya masukkan sebentar ke air panas ya. Tuh, cantik warnanya. Kemudian ini akan saya siram dengan air dingin biar tetap ayu warnanya ya. Air dinginnya air mentah, air matang sapi. Usahakan air matang menggunakan air es. Tapi misalnya menggunakan air mentah juga setelah Lili kayak sesuai dengan selera masing-masing. Bentar saya ngambil togenya ya. Ini toge. Ini akan saya cemplungkan di air panas. Apinya sudah mati. Mati ya. Ini dialik penampakan si tomat parut dicampur dengan apa tadi mbuh nyong kelalen. Ini sekarang saya akan icipi. Saya perlu nambahkan garam apa enggak ya. Sudah ada gurih-gurihnya sih karena kita menggunakan bumbu ini. Cuman akan saya tambahkan garam sedikit, pedes. Pedes Wak. Nih garamnya sedikit saja. Masukkan garam. Terus kemudian ini diaduk-aduk. Sapi botrok we. Wis mlebu cangkem sendoke dipakai lagi buat ngudek-ngudek. Beda Lik, ini barusan yang dipakai tuh, ada kelihatan kotor-kotorannya. Kan ini sendok bersih maning, beda maning. Nah ini diewes-ewes. Saya nggak akan nambahkan gula Lik, lebih seger nggak pakai gula. Tapi kalau Lili nanti akan coba dan menambahkan gula, monggo ya. Nah ini dia lakone ya. Resep kali ini saya akan mengucurut-ucurutkan air jeruk ini. Kalau diganti dengan air jeruk bayi biasa bisa nggak sapi jeruk nipis? Ya bisa, cuman nggak ada aroma wanginya. Kalau menggunakan jeruk limau ini kan wangi, jeruk pecel wangi banget ya Lik ya. Saya menggunakan banyak nih, men kecut. Dah, ini bumbunya siap. Sekarang kita tinggal mengewes-ewes jus.
Nah, ini dia Lik, kangkungnya kelihatan hijau banget, Mbok. Kemudian saya tambahkan toge. Ini togenya nggak usah banyak-banyak. Wis cukup semono. Terus kemudian ini saya siram dengan si sambelnya. Enak. Kemudian saya beri kacang goreng. Ini misalnya mau di apa itu yang disangrai boleh kacangnya ya, tidak menggunakan kacang juga boleh, cuman kalau saya suka yang versi begini. Wis rampung Lik. Misalnya mau dikasih irisan jeruk di sini untuk hiasan boleh ya, monggo silakan Lik mencoba. Ini plecing kangkung versi saya, versi yang gampang menggunakan bumbu mentah. Cus, mari kita icip Lik. Markicip. Saya ngicipi si togenya dulu ya dengan sedikit sambelnya. Enak apa orang jajal? Mak, itu rasanya di lidah ya, enak, seger. Ini togenya masih kriuk-kriuk, terus sambelnya asem, seger. Untuk tingkat kepedesannya, ternyata setelah dicampur dengan si kelubanan ini, dengan sayuran ini yang direbus, enggak sepedes tadi. Sebule. Saya ngerasanya kayak sehat banget makan makanan beginian. Kacang untuk gurih-gurihnya ya. Monggo silakan Lik mencoba. Kalau ini enak dimakan dengan nasi nggak sapi. Kalau menurut saya enakan begini ya, tanpa nasi. Tapi kalau Lik mau makan dengan nasi, monggo. Dan lontong ini monggo setelah sesuai dengan seleranya dewek. Misalnya ini mau diganti dengan kacang panjang, sayuran kangkungnya boleh. Tapi bagusnya kacang panjangnya juga dibelah-belah gitu ya Lik ya. Ini karena kangkungnya dibelah, jadi kangkungnya itu lebih lembut, lebih soft, lebih enak lah pokoknya orang nyelilipi. Monggo, silahkan dicoba. Salam goblok-goblok. Jus, Lik jaga kesehatan ya, lagi musim flu sekarang. Jus, love you.